Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi untuk peserta yang ketiga atas nama Nur Rahmadi. Dan alhamdulillah bersama kita sudah hadir mentor Ibu Nirma, Sarjana Pertanian. Alhamdulillah. Selamat datang Ibu di gelanggang seminar rancangan aktualisasi peserta Latsar Provinsi. Dan bersama kita penguji kita saat ini adalah Ibu Suryani Esos. Dan untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Pak Nur Rahmadi ya, selaku penyaji kali ini menyampaikan rancangan aktualisasinya. Waktu kurang lebih 10 menit. Disilakan. Baik, terima kasih Bu. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, apakah suara saya dapat terdengar dengan baik? Dapat. Ya, yang saya hormati Ibu Suryani Esos selaku penguji pada kesempatan pagi hari ini. Ibu Dr. Gigi Silviani Kesuma MPH selaku coach yang saya hormati. Ibu Nirma SP selaku mentor saya yang saya hormati. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini mendampingi saya dalam rancangan aktualisasi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rahmadi. Saya peserta Latsar CPNS 2022 dari angkatan 104, nomor daftar hadir 11. Saya dari unit kerja UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Jabatan saat ini yaitu ahli pertama pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Pada seminar rancangan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul yaitu sosialisasi perbanyakan dan pemanfaatan Trichoderma sp pada tanaman cabai sebagai upaya mitigasi ledakan populasi OPT penyebab penyakit akibat dampak perubahan iklim. Kita ketahui bahwa tanaman cabai di Indonesia merupakan komoditi penting yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Pertumbuhan tanaman cabai sendiri sangat dipengaruhi oleh keberadaan OPT, yaitu hama dan penyakit tanaman. Penyakit tanaman sendiri sangat dipengaruhi oleh iklim yang ada, di mana curah hujan yang cukup tinggi sangat berpengaruh terhadap penyebaran penyakit. Data curah hujan pada tahun 2021 menunjukkan 194,8 mm per tahun, sedangkan pada tahun 2022 periode yang sama menunjukkan kenaikan antara 215,6 mm per tahun. Hal ini menyebabkan tingginya serangan OPT, busuk daun, serta layu fusarium pada tanaman cabai. Busuk daun pada tanaman cabai terjadi sekitar 16,23 ribu hektar. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 298,71 hektar. Untuk menangani kasus serangan OPT ini yang disebabkan oleh cendawan, dikenal mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan cendawan penyebab penyakit ini, yaitu Trichoderma. Trichoderma ini bersifat antagonis, dapat menghambat pertumbuhan dari cendawan penyebab penyakit yang mengakibatkan penyakit layu fusarium pada tanaman cabai dan busuk daun. Adapun tujuan dan manfaat dari rancangan aktualisasi ini
yaitu menginternalisasikan core values ASN untuk membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Kemudian memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada petani cabai tentang cara perbanyaan dan pemanfaatan trichoderma untuk menekan pertumbuhan penyakit pada tanaman cabai. Adapun manfaatnya bagi peserta yaitu dapat menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN yang meliputi nilai berakhlak dan dapat menginternalisasikan nilai dari manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani yaitu dengan cara membantu meningkatkan produksi cabai. Kemudian bagi masyarakat membantu untuk meningkatkan produksi cabai melalui pemanfaatan agen pengendali hayati yaitu Trichoderma sp. Adapun isu yang saya angkat pada rancangan aktualisasi ini yaitu tingginya populasi hama dan penyakit pada tanaman cabai akibat dampak perubahan iklim. Sedangkan masalah utamanya yaitu terjadi peningkatan serangan hama dan penyakit pada tanaman cabai akibat dampak perubahan iklim itu sendiri. Jadi akibat dari tingginya populasi hama meningkatkan serangan penyakit hama dan penyakit pada tanaman cabai itu sendiri. Kemudian analisis akar masalahnya, saya memperoleh 3 akar masalah, yaitu kurangnya mitigasi terhadap potensi ledakan OPT akibat dampak perubahan iklim. Kemudian yang kedua, petani kurang paham potensi agen pengendali hayati sebagai alternatif mitigasi DPI. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi iklim yang selalu berubah dan tidak dapat ditebak. Hal ini mempengaruhi perkembangan OPT penyebab penyakit itu dengan sangat cepat. Sehingga saya merumuskan gagasan penyelesaiannya yaitu dengan cara melakukan sosialisasi pengenalan dan penggunaan agen pengendali hayati seperti Trichoderma sebagai upaya untuk menekan populasi penyakit yang diakibatkan oleh dampak perubahan iklim itu sendiri. Adapun rencana kegiatan saya yang pertama yaitu penyusunan rencana kegiatan perbanyaan dan pemanfaatan Trichoderma. Tahapan kegiatannya meliputi melakukan konsultasi dengan mentor, mencakup nilai-nilai berorientasi pelayanan, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian membuat jadwal kegiatan. Yang ketiga yaitu melakukan survei lokasi kegiatan. Ini mencakup nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang kedua yaitu pembuatan leaflet perbanyaan dan pemanfaatan Trichoderma. Tahapan kegiatannya yaitu mengumpulkan materi yang akan disajikan. Dalam pengumpulan materi ini kita harus memiliki nilai akuntabel dan kompeten. Kemudian harus adaptif dan kolaboratif. Kemudian membuat leaflet. Dalam membuat leaflet, kita perlu berorientasi pelayanan dengan memahami kebutuhan dan keadaan masyarakat. Kemudian berkoordinasi dengan mentor sebelum melakukan percetakan. Dari nilai berorientasi pelayanannya, kita perlu melakukan perbaikan tiada henti dengan selalu berkoordinasi dengan mentor. Adapun tahapan kegiatan yang keempat yaitu pengumpulan materi yang akan disajikan pada leaflet. Maksud saya melakukan percetakan leaflet. Kemudian kegiatan yang ketiga yang akan saya lakukan yaitu membuat video cara perbanyakan Trichoderma. Video ini akan saya sajikan pada YouTube. Kemudian harapan saya bisa tersosialisasi melalui media YouTube itu ke masyarakat luas. Adapun tahapan kegiatannya yaitu pengambilan video cara perbanyakan Trichoderma itu sendiri, kemudian pengeditan video sebelum diupload, kemudian melakukan penguploadan di platform YouTube. Untuk linknya nanti akan dimasukkan di leaflet yang telah saya buat. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu melakukan kegiatan sosialisasi perbanyakan dan pemanfaatan Trichoderma. Ini bertemu langsung dengan petani.
Yang tahapan pertama yaitu membuat undangan dan daftar hadir peserta sosialisasi. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan yaitu mempersiapkan lokasi kegiatan sebelum melakukan kegiatan sosialisasi itu. Adapun yang ketiga yaitu membagikan leaflet dan menyampaikan materi sosialisasi. Kegiatan-kegiatan ini mencakup nilai-nilai berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif. Kegiatan terakhir yang akan saya lakukan yaitu melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi yang telah saya lakukan dengan cara membuat form survei minat petani yang ingin menggunakan Trichoderma. Yang pertama yaitu tahapan kegiatannya membuat draft survei minat petani. Kemudian yang kedua membagikan form survei itu sendiri untuk diisi oleh petani. Kemudian memeriksa hasil survei dan mengkoordinasikan dengan mentor. Adapun rencana kegiatan saya tertuang pada tabel tentatif ini. Kegiatan penyusunan rencana perbanyakan dan pemanfaatan Trichoderma insya Allah akan saya lakukan pada bulan Juni minggu keempat. Sedangkan pembuatan leaflet sebagai perbanyakan dan pemanfaatan Trichoderma akan saya lakukan pada Juni minggu keempat dan bulan Juli minggu ke-1. Untuk pembuatan video dan cara perbanyakannya insya Allah akan saya lakukan pada bulan Juli minggu pertama dengan sampai bulan Juli minggu kedua. Sedangkan untuk melakukan sosialisasi kegiatan perbanyakan dan pemanfaatannya ini yang langsung kepada petani itu akan saya lakukan pada bulan Juli minggu kedua hingga bulan Juli minggu ketiga melakukan evaluasi kegiatan itu. Sekian Bu yang dapat saya sampaikan dari rancangan aktualisasi ini. Mohon kiranya saran dan masukan untuk penguatan rancangan aktualisasi ini agar kegiatan aktualisasi ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh stop share? Ya, baik. Terima kasih atas penyajiannya Pak Nur Rahmadi. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Mentor, Ibu Nirma SP untuk memberikan penguatan terhadap penyajian tersebut. Disilakan Bu. Ya. Suaranya Bu belum. Iya, belum unmute. Iya, ditekan saja gambar mic itu Bu, yang merah itu. Oke. Yang di pinggir Ibu klik. Klik Ibu. Oke. Silakan. Kedengaran Bu ya? Ya, assalamualaikum Kedengaran Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu penguji sekalian Ibu Pos pada pagi hari ini mengadakan ujian proposal rancangan aktualisasi atas nama Nur Rahmadi. Memang di proteksi hortikultura khususnya di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah memang kegiatan pembuatan biveria pada Nur Rahmadi yang diangkat oleh Nur Rahmadi ini memang sangat bermanfaat untuk kesehatan tanaman. Memang pertanaman pembuatan biveria ini memang kalau menanam tanaman cabai, tanaman apa saja memang harus dicampur di pertanaman terlebih dahulu supaya tanamannya tidak tertular oleh jamur, apalagi dalam cuaca yang cukup tinggi. Memang cuaca yang cukup tinggi ataupun dalam cuaca panas atau situasi panas ataupun kekeringan atau basah itu selalu menimbulkan serangan OPT, serangan hama atau penyakit. Memang di DPI ini dampak perubahan iklim ini sangat mempengaruhi hasil panen nantinya. Kalau cuaca agak tinggi juga memang tidak terlalu bagus untuk pertanian. Cuaca juga agak terlalu panas juga tidak terlalu bagus untuk
pertanian. Cuaca yang agak sedang-sedang saja itu yang memang lebih bagus untuk pertanian nantinya. Terus dampak perubahan iklim memang selalu seperti sekarang ini harga apalagi diangkat sama Nur Rahmadi itu cabai. Memang cabai sekarang ini memang harganya sepedis rasanya. Mungkin begitu sepedis rasanya harga cabai. Ya di Sulteng kami memang baru-baru ya sepedis rasanya harga cabai sudah mencapai 100.000 ya Bu. Di Sulteng apalagi Jakarta sudah 150.000 per kilo. Jadi iya. Ya, Padahal jadi kami makanan juga tanpa cabai. tanpa cabai memang kita nikmat punya ya, Bu, mata ya. kayak iya dan nikmat, semuanya dan nikmat kalau tanpa cabai. Jadi saya berharap nanti berikutnya lebih bagus lagi, makalahnya lebih diperbaiki lagi untuk Nur Rahmadi. Terima kasih banyak Bu, itu saran saya untuk Nur Rahmadi. Terima kasih banyak Ibu penguji dan Ibu coach. Ya, kasih. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu atas informasi dan penguatan untuk penyajian Pak Nur Rahmadi. Dan selanjutnya kembali saya persilakan kepada Ibu penguji, Ibu Suryani SOS untuk memberikan evaluasinya terhadap rancangan Pak Nur Rahmadi. Disilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Coach Ibu Dr. Gigi Silviani Kusuma MPH. Yang saya hormati Ibu Nirmala. Ya. Yang saya Ibu tambah lagi lah. Nirma. Iya, Nirma Bu, Nirma. Nggak pakai Ibu Nirma SP. Nirma aja. Yang saya cintai evaluator Ibu Fatmawati sebagai host pada pagi hari ini. Yang saya banggakan Saudara Nur Mahdi. Nur Rahmadi Bu. Nur Rahmadi, ya. Yang saya cuma Saudara Nur, saya mau sampaikan di sana hanya saran. Bisa nanti dicatat saja saran-saran saya ini. Dengan lembar persetujuan itu hilangkan kerjasama. Nah, hilangkan dia langsung pemerintah Provinsi Tengah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kerjasamanya tidak ada ya. Baik. Kalau bisa judul ini kalau bisa disederhanakan saja. Ini kepanjangan sekali. Kalau bisa sudah menjadi sosialisasi perbanyak manfaatan trichoderma pada tanaman cabai. Kalau ini panjang sosialisasi pemahaman panjang. Ya. Ini data pendukung permasalahan yang di Kabupaten Parigi. Ini data pendukungnya. Gimana Bu? Data pendukung permasalahan yang di Kabupaten Parigi belum di Kabupaten Parigi. Permasalahannya data pendukungnya permasalahannya belum mendukung. Kenapa ada Parigi? Data pendukungnya yang saya masukkan Provinsi Sulawesi Tengah. Iya, Provinsi Sulawesi Tengah. Oh iya. Penurunan produksi dari tahun 2017 sampai 2021. Oh iya, saya salah. Iya, coachnya yang di Parigi Bu penguji. Coachnya Parigi. Lagi di Parigi. Bab 2 ditambahkan kode etik ASN dan SMAR ASN menurut Setiawan. Bisa ditambahkan dia punya. Baik. Ini tidak ada praktek tidak ada praktek ke lapangan tentang lahan cabai ini. Adakah praktek lapangan untuk lahan cabai? Nanti rencananya akan dilakukan aplikasi, Bu. Oh, aplikasinya? Ya, di lapangan. Sekaligus dengan
sosialisasi itu. Apakah masyarakat sana sudah mengetahui dengan aplikasi semua ini? Sudah biasanya dilakukan sosialisasi, tapi kesadaran masyarakatnya ini masih sangat rendah sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif lagi, Bu. Iya. Jadi Izin Ibu Penguji, Pak Rahmadi ini akan melakukan praktek langsung dengan membuat demplot, dan ini untuk mengedukasi juga para petani. Ya, itulah nanti yang akan diaktualisasikan. Ada di kegiatannya mereka melakukan pendampingan ya. Masuk di pendampingan. Nah, di situ. Jadi yang dimasuk aplikasi oleh Pak Nur Rahmadi itulah prakteknya yang Ibu minta. Nanti ke lapangannya itu ya? Iya, betul. Mengapa sampai Saudara Rahmadi ambil judul ini? Judul sosial perbanyak dan pemanfaatan ini. Ya, Bu. Apa yang menarik sampai ini judul sama 6 langkah. Silakan, ya. Pak Rahmadi. Apa yangan? Berdasarkan dari kerangka berpikir saya yang telah dibimbing oleh Coach, setelah melakukan analisis isu dan analisis masalah, saya mendapatkan akar masalah yang perlu diselesaikan, Bu. Akar masalah itu diantaranya kurangnya kesadaran petani tentang potensi pengendalian hayati sebagai alternatif akibat dampak perubahan iklim ini. Kemudian kurangnya mitigasi akibat dampak perubahan iklim ini. Kemudian yang menjadi yang satu Pak Rahmadi, satu perangkatnya, yang satu di suaranya dikecilin supaya tidak menggaung. Nah, satu saja. Nah. Lanjutkan. Ya. Setelah melihat ini masalah yang di Sulawesi Tengah, datanya menunjukkan penurunan fluktuatif produksi cabai dari tahun 2017 sampai 2021, Bu. Kalau kita terus-terusan biarkan data ini selalu berfluktuatif, produksi cabai ini, kebutuhan cabai di Sulawesi Tengah ini tidak akan terpenuhi. Jadi saya berinisiatif untuk melakukan sosialisasi mitigasi terhadap dampak perubahan iklim itu dengan cara melakukan sosialisasi pemanfaatan trichoderma. Trichoderma ini bersifat antagonis. Iya, kecilin. Mohon maaf Ibu, apakah suara saya dapat terdengar dengan baik? Bagus. Ya. Sudah. Bagus. Jadi di Sulawesi Tengah ini kan data dari 2017 sampai 2021, data cabai ini menunjukkan data yang fluktuatif. Kemudian perubahan iklim ini tidak bisa ditebak, Bu. Contohnya dari tahun 2021 kemarin dibandingkan dengan tahun 2022 ini peningkatannya sangat signifikan. Ini menimbulkan potensi serangan penyakit akibat cendawan atau jamur ini bisa meningkat kapan saja. Jadi kalau kita lakukan aplikasi trichoderma ini di lapangan sebelum terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim itu, ini akan berdampak positif untuk pertumbuhan tanaman cabai itu. Jadi sebelum penyakitnya masuk, kita sudah aplikasikan jamur yang bisa menangkal penyakit itu. Istilahnya kalau di kesehatan itu kita divaksin duluan sebelum penyakitnya masuk, sebelum virusnya datang. Jadi ketika ada cendawan yang menyebabkan penyakit ini masuk, menyebabkan tanaman cabai ini gangguan, dia sudah ada yang bisa menangkal, menghambat pertumbuhan jamur lain yang bisa menyebabkan penyakit seperti layu, busuk buah, kemudian busuk daun. Baik Ibu, apakah kedudukan peranan ASN dan Smart ASN?
Mohon maaf Bu, apakah bisa diulangi? Suaranya terputus. Terkaitnya dengan kedudukan dan peranan manajemen ASN dan Smart ASN. Ya, sebagai Terkaitnya. ya, dengan judul ini keterkaitannya sebagai manajemen ASN, kita harus profesional menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga. Jadi sebelum adanya kejadian-kejadian yang buruk, kita harus melakukan antisipasi dengan cara melakukan kegiatan preventif seperti melakukan sosialisasi pemanfaatan trichoderma ini di lahan tanaman cabai itu. Kemudian untuk Smart ASN-nya ini saya mengambil cara atau inisiatif untuk melakukan sosialisasi melalui platform digital, yaitu di sini saya melalui platform YouTube untuk bagaimana cara perbanyakan dan pengaplikasian trichoderma di lapangan. Selama ini kan perbanyakan trichoderma ini kebanyakan di laboratorium. Sehingga saya berpikir kalau petani diajarkan cara perbanyakan trichoderma secara mandiri, mereka tidak akan selalu bergantung kepada laboratorium. Jadi kapanpun mereka butuhkan, mereka siap karena mereka bisa memperbanyaknya sendiri. Terima kasih. Ini menanyakan, ini petani-petani yang disebarkan untuk YouTube trichoderma ini kah? Supaya dia mengetahui cara-cara untuk yang mau dibikin YouTube. Iya. Ya. Apakah ini kayak petani-petani yang mau dibuatkan YouTube-nya itu? Tujuan khususnya melalui sosialisasi langsung itu ke petani yang kita sasarannya itu. Kemudian untuk masyarakat luasnya supaya masyarakat kan biasanya ada juga bukan petani, mereka menanam di pekarangan rumah, tapi biasa juga bisa terganggu oleh serangan penyakit-penyakit ini, Bu. Jadi kalau mereka melihat YouTube ini, mereka bisa tahu, oh begini cara memperbanyak trichoderma. Saya akan melakukannya dan akan mengaplikasikannya di pertanaman saya. Seperti itu, Bu, harapan saya. Saya minta jelaskan kegiatan tahap 3 kegiatan 3 pada tahapan 2 terkait dengan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Sesuai dengan tabel saudara sampaikan itu, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompetitif, adaptif, kolaboratif. Di pembuatan video, tahapan pengeditan sebelum diupload ya, Bu? Iya. Iya, di situ mencakup berorientasi pelayanan. Kita harus melakukan perbaikan tiada henti, di mana setelah kita merekam, kita harus melakukan editing untuk melakukan perbaikan. Mungkin selama proses perekaman ada kalimat-kalimat yang kurang baik, kita bisa potong supaya yang kita sajikan itu bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu kompeten. Membantu, di sini saya membantu orang lain belajar. Yaitu dengan platform YouTube ini yang telah saya sajikan, saya berharap orang lain ini akan terbantu dengan cara melihat video YouTube saya, dia akan terbantu belajar bagaimana cara membuat trichoderma itu dan pengaplikasiannya di lapangan. Kemudian kita harus adaptif, terus berinovasi, yaitu dengan mengembangkan kreativitas. Kreativitas di sini yaitu kita bagaimana video yang kita tampilkan ini harus dapat menarik minat penonton. Kemudian kolaboratif. Di sisi kolaboratif ini kita harus terbuka dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Contohnya di sini saya ada beberapa rekan yang sama-sama di petugas POPT. Ya, di sini saya akan menerima masukan dari rekan-rekan ini untuk perbaikan video saya, sehingga apa yang saya sajikan itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Terima kasih, Bu. Kenapa tidak dikasih masuk harmonisnya?
bisa juga masuk nilai harmonis, tapi mungkin saya terlewat di sini, Bu. Iya. Dari sisi harmonisnya sendiri bisa dikasih masuk menghargai keberagaman. Iya, supaya kan bisa saling harmonis. Apa Iya, kan Bu, ini untuk siap. YouTube kan bisa Iya. dimasukkan. Ya itu, dan saya cuma harapkan supaya Nur panggilnya siapa? Nur ya? Nur Rahmadi, Bu. Rahmadi. Nur Rahmadi. Orang apa yang Jawa? Orang Jawa, Bu. Oh, Jawa, iya. Sulawesi. Jawa Sulawesi. Ya, terima kasih Ibu Silvi sebagai coach-nya yang sudah memasukkan untuk membimbing ini Nur sampai bisa, alhamdulillah bagus lah. Menurut saya bagus sudah dipunyai, dan Ibu mentor yang sudah mendampinginya, saya ucapkan terima kasih. Kebetulan ini ada penjamin mutu juga ini. Terima kasih sudah memantau penjamin mutunya ini. Ya, saya cuma hanya mau sampaikan dengan Nur ini supaya bisa untuk aktualisasi akan coba digali lagi nilai-nilai dasar ASN-nya, mungkin ada yang tertuang atau ditambahkan seperti tadi tertinggal harmoni, atau untuk ya aktualisasi nanti ternyata ini ada yang masih ditambah, misalnya ini saudara melakukan kegiatan apa dilakukan lagi, tambahkan harmoninya di dalam saudara melakukan aktualisasi yang akan datang ini, karena saudara sebagai calon ASN yang profesional, berkarakter dan berakhlak. Selamat beraktualisasi, semoga kita bertemu untuk 1 bulan akan datang untuk rancangannya lagi ya. Saya serahkan dengan Ibu Coach dan mana Fatma ini, dia punya evaluatornya. Ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih Ibu penguji, dan selamat kepada Pak Rahmadi yang sudah mendapatkan ya masukan-masukan dari penguji, dan juga terima kasih kepada Ibu mentor atas supportnya, dukungannya terhadap mentinya, dan insya Allah setelah pelaksanaan aktualisasinya Anda akan kembali ke ruang seminar aktualisasi ya untuk menunjukkan bukti-bukti kegiatannya. Jadi persiapkan dengan baik dan rancangannya ya diperbaiki kembali untuk ditandatangani lembar perbaikan hasil. Dan akhirnya kita ucapkan alhamdulillah atas terlaksananya kegiatan seminar rancangan ini untuk Pak Nur Rahmadi. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.